Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baiklah sahabat Anas Radio dimanapun Anda berada di pagi yang cerah ini, alhamdulillah ya, paginya cerah. Cuma ada sedikit berita-berita demo nih tadi di Tol Cikampek. Jadi bagi para sahabat Anas Radio yang sedang dan akan mau bepergian ke sana ya, diharap mengurungkan niatnya aja kali ya. Baiklah, kita di ujung sana sudah ada Bang Andri Matsani, salah satu abang-abang kita ya, abang-abang kita nih. Kali ini temanya kita akan bahas ini nih, bisnis khas Lebaran Haji. Nah, kan pas banget momennya, jadi persiapan sebelum bulan haji bagaimana, dan bagi para sahabat Anas Radio boleh menanyakan agak detail pertanyaannya, lini bisnisnya apa, yang ditanyakan juga lebih detail. Kalau perlu modal dan lain-lainnya detail lah, karyawannya berapa, tempatnya kayak gimana lah, gitu ya. Oke, kita sapa dulu Bang Andri. Bang Andri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Bagaimana antum? Alhamdulillah sehat-sehat Bang. Udah sarapan Bang? Alhamdulillah ya sudah. Oh sudah ya, saya belum ya Bang. Oh kebalik. Iya siap. Yang penting tetap semangat ya. Insyaallah Bang, semangat tetap ya. Semangat 45 nih. Alhamdulillah. Iya nih Bang, ya. kita kan mau bicara tentang bisnis khas Lebaran Haji nih Bang. Ya. Itu ada yang menarik nih mestinya kan. Mungkin Abang bisa memulainya gitu kan. Monggo Bang. Siap. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terus memberikan kita kesehatan, rahmat dan karunia-Nya, dan selalu kita mampu untuk mensyukurinya di atas jalan kebaikan, dan tentunya dalam sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Baik para pendengar Anas Radio, seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa pada hari ini kita ingin membahas tentang bisnis khas Lebaran Haji. Nah sebenarnya bisnis di Lebaran Haji ini mungkin semua sudah mengetahuinya secara nampak jelas ya, bahwa inti-inti dari bisnis seputar Lebaran Haji tidak jauh dari dua hal kan, dari dua subjek. Subjek yang pertama itu subjek orang yang mau berangkat haji. Nah, saudara-saudara kita kaum muslimin yang ingin berangkat haji. Dan yang kedua, subjeknya adalah biasanya subjek hewan kurban. Ya, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih hewan kurban ketika di hari raya Idul Adha. Dan ini semuanya sudah mengetahuinya dengan jelas dan terang benderang seperti matahari di siang hari. Sangatlah jelas. Nah, dua hal ini. Nah, ada data dan fakta yang harus kita ketahui. Akanda Rama Bijaksana, Masya Allah. Iya Bang. Memang di beberapa tempat di negeri kita, Lebaran Haji ini di beberapa tempat ya di negeri kita, terkadang Lebaran Haji ini lebih ramai daripada Idul Fitri. Ya, lebih ramai. Nah, terutama yang Bang Andri lihat, Masya Allah, ini tempat-tempat tertentu ya. Di kampung-kampung ya, kalau di kota mungkin sudah terbiasa Lebaran Haji sama Hari Raya Idul Fitri seperti terlihat sama. Namun di beberapa daerah di kampung-kampung, termasuk kampung Bang Andri, Lebaran Haji itu masih sesuatu yang Masya Allah ramai ya, maksudnya banyak sekali masyarakat yang Masya Allah yang Barakallahu fikum yang
antusias menyambut yang namanya Lebaran Haji. Terlebih kalau di kampungnya itu, masya Allah, ada keluarganya atau tetangganya yang berangkat naik haji ke tanah suci di Mekah. Makanya kita lihat di beberapa tempat. Nah ini kalau misalnya para pendengar Anas Radio yang punya pengalaman, ya Bang Andri juga ingat, ya karena dulu punya kakek dan nenek berangkat haji, atau punya paman berangkat haji, atau punya bapak ibu kandung berangkat haji. Subhanallah, itu tetangga-tetangga, ya enggak, satu RT, itu betul itu berangkat berbondong-bondong, ramai sekali. Nah ini subhanallah, mengantar berangkat, padahal yang berangkatnya itu cuma 1-2 orang, tapi yang mengantarnya itu sampai 8-10 mobil. Nah, dan ini kan subhanallah, sehingga tempat-tempat tertentu seperti kawasan airport, ya kawasan tempat-tempat pelepasan orang berangkat haji seperti masjid. Nah ini sebuah prospek bisnis, sehingga kawasan airport itu yang tadinya sepi tiba-tiba banyak sekali orang yang berjualan. Nah ini kan di sini disebut bisnis yang terkait dengan bisnis inti. Nah dia sebenarnya tidak terkenal langsung, tapi subhanallah dengan situasi Lebaran Haji ini, masya Allah, tidak hanya orang yang berangkat haji yang berbahagia, tetapi yang berbahagia juga orang-orang yang berada di sekitarnya, termasuk para pedagang-pedagang, dan para pebisnis-pebisnis, yang memanfaatkan situasi Lebaran Haji tersebut. Baik, ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita bicara bisnis khas Lebaran Haji, kalau kita betul-betul melihat, ya dari dua sudut pandang tadi, sebenarnya bisnisnya tidak jauh-jauh dari dua hal itu. Ya, yang pertama kan kita bicara soal perlengkapan haji, ya, di mana orang yang ingin berangkat haji. Nah, yang kedua adalah bisnis hewan kurban. Yang kita lihat di mana-mana, ya, di berbagai sudut kota, ya, masuknya bulan tiba-tiba di berbagai sudut kota di kota-kota besar, ya, ataupun di kota kecil, padahal ini juga membuat kandang hewan kurban, ya, kandang ternak, ya, baik itu sapi, ya, terutama yang kita lihat adalah kambing-kambing dan domba. Nah, masya Allah. Nah, ini dia bisnis yang khas yang terkait dengan Lebaran Haji. Namun sebagai entrepreneur, ya, seharusnya kita yang berjiwa entrepreneur itu tidak hanya terpaku dengan yang namanya bisnis, ya, hewan kurban saja, ya. Karena orang yang punya jiwa entrepreneur, yang otak kanannya itu kreatif, ya, kan otak kanannya kreatif. Karena kalau kita pengen jadi entrepreneur itu tidak boleh menunggu, tapi harus mengejar bola, ya, menjemput bola. Nah, kalau bahasa para entrepreneur, menjemput rizki. Nah, otak kita harus kreatif. Karena Bang Andri Abu Umar selalu mengingatkan modal entrepreneur itu ada 3. Yang pertama adalah ide, otak, ya enggak. Lalu lidah untuk kita berkomunikasi, ya enggak. Lalu dengkul kan, ya enggak. Jadi istilah ini modal teknis, ya. Ya tentu kita berwirausaha harus banyak berusaha, banyak berdoa, ya enggak, bersabar, dan tentu akhirnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini modal teknis. Kita harus punya ide. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bisnis khas Lebaran Haji, nah kalau misalnya kita lihat di sini orang-orang hanya terpaku sama bisnis hewan kurban. Nah, kalau kita punya ide kreatif kan banyak yang bisa satu line, satu area, ya enggak. Jadi satu ikatan dengan yang namanya bisnis hewan kurban. Nah, tentu misalnya contoh kita yang tidak mampu, ya enggak, tidak memiliki modal, ya enggak, kita kan bisa bekerja sama. Mungkin di sini kita punya peluang bisnis lahannya, ya. Jadi sehingga kita bisa survei yang tidak punya modal, ya enggak. Dan kalau bahasa kita, barakallahu fikum, kita tidak punya tanah dan kita tidak punya hewan kurbannya, ya kita survei hewan kurban di sekian tempat atau di sumber-sumber hewan kurban. Nah, kita pun survei orang-orang yang punya lahan, kan. Nah, jadi kita seorang entrepreneur yang berjiwa entrepreneur itu sebenarnya kita bisa menghubungkan, mensinergikan orang yang punya hewan kurban, para peternak hewan kurban dengan yang punya tanah, ya enggak. Nah, kita pertemukan lalu kita ajak mereka bekerja sama. Jadi akhirnya kita bisa bekerja sama dengan mereka dan kita bisa berwirausaha tanpa modal. Ya, kan begitu. Nah, ini kuncinya sebenarnya jiwa entrepreneur, pikiran kreatif seseorang untuk berwirausaha. Jadi bisa di lahannya, bisa juga di makanan ternaknya. Ya, kita pertemukan, ya enggak. Atau kita bisa juga
Nah, kita survei apakah ada pabrik-pabrik atau teman-teman yang bergerak di bidang usaha daur ulang makanan ternak. Nah, Masya Allah, siapa tahu kan, daripada makanan ternak-ternak di pinggir jalan itu dibuang asal-asalan, ya siapa tahu, makanan ternak itu bisa diulang, bisa didaur ulang menjadi pupuk. Dan ini juga prospek sebenarnya bagi orang yang memiliki kreativitas dalam berwirausaha. Jadi tidak terpaku pada yang namanya hewan kurbannya saja, kan begitu? Ya enggak? Barakallahu fikum. Nah, begitu Kang Kanda Ramah Bijaksana. Dan belum lagi hal-hal yang lainnya yang menyangkut, Masya Allah, menyangkut orang-orang yang ingin berangkat haji ya. Kan siapa tahu kita bisa membuat usaha-usaha yang kreatif, ya enggak, dari segi peralatan dan perlengkapan haji. Apakah misalnya membuat tas buat mereka yang kreatif, kan bisa, ya enggak? Kita membuat baju-baju, perlengkapan haji, kaos dan yang semisalnya yang kreatif, yang Masya Allah, yang bisa kita ajak kerjasama orang-orang yang ingin berangkat haji atau lembaga-lembaga ya, seperti tour travel yang ingin memberangkatkan saudara-saudara kita kaum muslimin. Nah, subhanallah, di situ kita bisa bermain para pendengar Anas Radio. Jadi tidak harus selalu bisnis khas lebaran haji itu adalah selalu menjual ya enggak, atau ya berjual beli hewan kurban. Begitu kira-kira mukadimah pertama dari Bang Andri Abu Umar. Nah, silakan ditanggapi dan direspon dengan baik. Begitu Kanda Ramah Bijaksana. Ya, tapi Bang, jazakallah khairan Bang. Masya Allah nih, pembukaannya udah kayak inti pembicaraan ya. Para sahabat Anas Radio, Masya Allah. Monggo, silakan yang mau menanyakan sesuatu ya enggak? Mungkin bisnis-bisnis apa ya yang cocok bagi saya di bulan haji ini, di daerah mana gitu kan. Monggo silakan bisa dikirimkan sekarang juga gitu. Terus Bang Andri itu tadi Bang Andri bilang ini ya, di kampung Bang Andri lebaran haji itu sama ramainya dengan Idul Fitri ya. Iya. Kampungnya di mana Bang? Antum di Bangka Belitung kampung Anak. Oh, Bangka. Soalnya kalau di sebagian besar Jawa sih lebih ramai itu ya Idul Fitri. Iya. Kirain anak kira di Arab Bang, jadi mungkin asli Saudi gitu. Ternyata bukan ya. Masya Allah, luar biasa moderator kita ini. Iya. Iya, monggo. Ada yang bertanya nih Bang ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Abdul Aziz di Jogja. Gimana kabarnya Bos Andre? Mau tanya nih Bos gitu. Ini bener apa adanya si Ana. Gimana caranya agar bisnis yang dianggap musiman bisa tetap bertahan atau eksis walau momen tersebut sudah berlalu? Ya mungkin bisa tuh Bang dipasin dengan misalnya jualan kambing gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saudara kita ya, Abdul Aziz di Jogja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar kita baik-baik saja sekeluarga. Semoga antum juga kabarnya baik di sana. Ya, ini bisnis musiman ya, sering ditanyakan di Bincang Usaha Mandiri dari pendengar Anas Radio. Jadi bisnis musiman ini memang karakternya banyak ya. Apakah dia musiman karena yang sifatnya waktu? Ya kan waktu-waktu yang memang waktu-waktu seperti ini, waktu naik haji, ya enggak. Ada yang musiman itu juga dia bisa berubah-ubah, tidak tetap karena waktu. Ya, misalnya musiman masuknya anak sekolah. Jadi anak-anak sekolahan masuk SMP atau masuk SD, ya enggak. Tapi kadang-kadang ada juga yang masuk sekolahan ini kan enggak tentu kan. Ada 3 bulanan, ya enggak. Ada juga yang sudah menerima yang lebih awal. Jadi musimannya kadang-kadang berubah. Nah, namun yang harus digarisbawahi bagi yang bisnis musiman ini, cara kita meminimalisirnya yang pertama, memang kita harus kreatif, ya enggak. Bagaimana kita bermitra dengan ya enggak, hal-hal yang terkait dengan bisnis musiman tersebut. Ya, yang terkait dengan bisnis musiman. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan kan orang yang berangkat haji atau umroh kan sebenarnya memang hajinya setahun sekali ya. Tapi biasanya orang berangkat haji ini kan seperti di negara kita, orang yang berangkat haji kan sudah daftar dari 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya ya. Jadi sebenarnya putaran haji dan umroh itu berlaku sepanjang tahun.
Apalagi kita lihat di mana-mana di berbagai negeri orang-orang manasik haji. Ya, benar nggak? Ya. Manasik haji itu kan tiap bulan ada di berbagai masjid besar atau yang diorganize oleh tour travel besar atau apa KBIH besar. Nah, Al Abdul Aziz harusnya kalau bisnis musiman yang seperti ini, nah kita kita harus punya ide dan lidah kita manfaatkan untuk berkomunikasi dengan lembaga-lembaga itu. Jadi artinya kalau kita punya baju-baju haji, ya enggak, atau kita punya bisnis-bisnis perlengkapan haji, tetap itu bisa dijual sepanjang tahun. Jadi orang-orang yang ingin berangkat haji, kenapa dia tidak membeli jauh-jauh sebelum dia berangkat haji, kan tidak jadi masalah sebenarnya. Yang penting kemampuan kita, bagaimana kita menjual, memarketingkan produk kita itu, jangan menunggu, ya enggak, jangan menunggu tanggal 10 Zulhijjah baru kita buka. Jangan, tapi kita proaktif melakukan berbagai ikatan-ikatan ke berbagai lembaga-lembaga yang terkait, ya enggak, dalam bisnis-bisnis khas lebaran haji. Nah, ini yang ingin Bang Andri lakukan. Sebenarnya menjemput bola itu banyak yang mempengaruhinya. Ya, gitu kira-kira. Begitu ya, Abdul Aziz dari Jogja. Semoga menginspirasi antum ya. Oke, yang lain ditunggu masih pertanyaannya, mana ya? Kok agak-agak sepi nih. Hari Rabu padahal. Harusnya semangat ya. Bang. Ya. Ya. Gini Bang. Cuma agak-agak menyimpang dari tema sih. Ya. Dari Abu Hanifah Firmansyah di Purwakarta. Handri, bagaimana cara mempromosikan mengiklankan bisnis jasa servis elektronik? Ya, gitu Bang. Ya, alhamdulillah ya. Abu Hanifah Firmansyah. Ini pernah berulang ya pertanyaan bagaimana mengiklankan bisnis jasa. Jadi sebenarnya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya enggak, strategi marketing kita. Ya, servis elektronik ini. Jadi artinya apakah servis elektronik ini kita ingin menyentuh segmen kelas yang menengah ke bawah atau menengah ke atas atau kelas atas. Nah, jadi promosi itu tergantung dari segmen bisnis kita, segmen usaha kita. Jadi kalau bisnis jasa kita betul-betul ternyata misalnya targetnya menengah ke bawah atau lebih khusus lagi targetnya adalah mahasiswa, maka kita mengiklankan yang di tempat-tempat, di media-media yang mahasiswa misalnya itu sering lihat, ya enggak, sering lihat usaha jasa kita tersebut, kan begitu. Ya, kita bisa iklan di seputar kampus, kita bisa iklan di media-media kampus, ya kita bisa bekerja sama, kan begitu. Nah, kalau misalnya target bisnis jasa kita adalah orang-orang kelas menengah ke atas, di permukiman, di perumahan-perumahan mewah misalnya seperti itu, nah kita juga bisa menjemput bola ke sana. Apakah kita mengiklankan di tempat-tempat pertemuan mereka, ya, tempat-tempat berkumpul mereka, ya. Nah, jadi tergantung situasi. Karena kan yang namanya media ini, media juga ada kelas atas, kelas tengah, kelas bawah. Ya enggak? Baik itu koran, baik itu radio, baik itu majalah-majalah. Jadi majalah-majalah pun ada yang kelas bawah, kelas tengah, dan kelas atas. Ya, Masya Allah. Dan ini berlaku di semua yang namanya media marketing, media pemasaran. Nah, dan yang berikutnya ini kita sesuaikan juga dengan budget yang kita punya. Ya, karena kan kalau budget yang kita punya tidak sesuai dengan target yang diinginkan, berarti kita harus menyesuaikan cara promosi kita dengan budget, dengan keuangan yang kita punya. Nah, kalau misalnya budgetnya tidak besar, maka pakailah cara-cara yang konvensional. Ya, seperti door to door, mouth to mouth, atau media luar ruang yang berbiaya rendah, seperti pamflet, leaflet, ya, dan hal-hal yang bisa dikerjasamakan seperti membuat event, ya enggak, bekerja sama, nah, dan hal-hal yang semisalnya. Atau ya kita menumpang di promosinya orang lain, ya, dengan berbagi hasil atau yang semisalnya dari cara mempromosikan. Itu bisnis jasa kita. Jadi misalnya contoh kita menumpang di website orang, ya enggak, kita menumpang di tempat promosi orang, kan begitu. Kalau kita tidak punya biaya, ya enggak, tidak punya keuangan yang cukup untuk mengiklankan bisnis kita secara besar-besaran. Begitu kira-kira. Pasti semuanya ada caranya, insya Allah. Wallahu a'lam. Itu tadi ya Bu Hanifah Firmansyah. Kebetulan pertanyaan sudah berulang-ulang, jadi
Insya Allah lebih ini ya, lebih ngelotok. Kalau bahasa sininya tuh lebih ngelotok kayak rambutan. Ini bang, ada ini bang. Jadi baru-baru ini saya bertemu dengan seseorang yang beliau ini berhaji, tapi nggak lewat Indonesia nih bang. Jadi lewatnya Singapura bang. Nah, katanya lebih murah 10 juta, tapi saya nggak tahu, belum tahu detailnya gimana, nanti tasrifnya gimana. Nanti takutnya kan yang ditakutkan di sana ngoboy atau nggak resmi atau gimana ya, nggak tahu. Itu bagaimana bang? Ada peluangnya bang dari situ bang? Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, para pendengar Anas Radio. Nah, yang seperti inilah sebenarnya yang harusnya seorang pengusaha itu, ya nggak, yang seharusnya pengusaha itu ya meraihnya. Jadi kita harus mencari jalan-jalan, peluang-peluang yang kreatif dan inovatif untuk membuat efisiensi dalam usaha kita. Ya, membuat efisiensi dalam usaha kita. Kan begitu kan? Ya contoh, bukan hanya usaha tour travel sebenarnya. Ya kan, jadi pengusaha ini kan mencari apakah ada jalur lebih ini, apakah lewat Singapura, apa lewat Brunei, apa ke Yaman dulu, apa ke Mesir dulu, apa ke Riyadh dulu. Ya kan? Ini sebenarnya intinya adalah kreativitas dari si owner, si pengusaha tersebut. Ya sama sebenarnya kita bisnis hewan kurban. Ya. Nah, kalau kita survei ya bagi para pendengar Anas Radio yang menjadi panitia-panitia, pengurus-pengurus ya enggak, kepanitiaan Idul Adha, kita kan survei. Dulu juga Bang Andri pernah di kepanitiaan Idul Adha misalnya di kampus, kita survei kan? Survei kambing dan dombanya di Garut misalnya. Ya kita cari mana domba-domba dan pemilik-pemilik domba yang kita bisa ajak kerjasama. Sehingga masyarakat kita harus murah. Beliau tinggal beribu. Mungkin dari jadi kita tahu, ternyata kalau lewat jalur ini ya Masya Allah ya nggak, harganya sampai 45 juta jalurnya. Nah, tapi kalau lewat jalur Singapura mungkin kita bisa efisiensi turun sampai 5-10 juta atau lebih dari itu, sama dengan bisnis-bisnis yang lain. Jadi intinya bisnis itu adalah kreativitas dan bagaimana si pengusaha ini mencari jalan, tentu jalan yang halal maksudnya. Nah, dan yang bisa membuat bisnis kita itu semakin Masya Allah, efisiensi secara produksi, pengeluaran, tetapi bisa membuat margin keuntungan semakin besar. Begitu kira-kira. Dan itulah ekonomi kan? Barakallahu fikum. Ya. Iya. Jadi kreativitas kita yang harus terus digali dan diasah ya para sahabat Anas Radio. Buat kami juga nih. Ya, ayo, mana lagi pertanyaannya. Jangan itu dong, jangan kebanyakan mikir nanyanya ya. Jadi biar tumpahkan semua keluh kesahnya. Ini ada pertanyaan nih Bang dari Abu Sofia di Cilacap. Bismillah, Andre. Ini Andre apa Andri ya, bener ya? Saya jadi curiga nih Bang. Ada yang bilang Andre, ada yang bilang Andri. Iya. Andre mau nanya, bagaimana untuk menjadi eksportir dan importir sukses dari kecil? Syukron sharingnya. Oh, dia minta sharing nih Bang. Iya. Alhamdulillah ala Abu Sofia di Cilacap. Semoga Allah menjaga dan merahmati antum sekeluarga. Amin. Ya memang jadi di negara kita ini ada nama-nama tertentu ya enggak, yang dia kadang-kadang dipanggil secara kebiasaannya berbeda dengan namanya. Nah, dan memang Bang Andri sendiri, Abu Umar, di masa kecil saya teman-teman di TK SD mau memanggil seperti ini. Oh, gitu. Andre, padahal nama saya jelas-jelas Andri pakai I bukan pakai E. Iya. Masya Allah. Mungkin Inggris kali Bang. Jadi E-nya jadi I Bang. Iya, jadi E-nya jadi I ya. Iya. Baik. Nah, bagaimana menjadi eksportir dan importir yang sukses dari kecil? Nah, baik, ini Bang Andri juga punya berbagai klien, ya, orang-orang yang awalnya juga berkonsultasi dengan saya, alhamdulillah berhasil menjadi eksportir atau importir sukses. Sebenarnya awal kita mulai usaha seperti ini yang berhubungan dalam dan luar negeri, kita bisa ATM. Nah, ini rumus entrepreneur kan, amati, tiru dan modifikasi. Dan kita bisa tadi yang Bang Andri bilang, kita bisa melihat seseorang itu bersinergi dulu dengan orang lain, menumpang kepada orang lain. Sama jawabannya dengan yang
kita memarketingkan usaha tadi. Kalau kita tidak punya modal, ya nggak, kita bisa menumpang dulu tempat media marketingnya orang lain. Nah, sama dengan yang seperti ini. Banyak kisah-kisah, ya nggak, para eksportir-importir sukses itu, pertama dia, ya nggak, bekerja sama dengan orang-orang yang beraktivitas di dunia, ya nggak, yang sering, ya nggak, berjalan, berbolak-balik dari dalam dan keluar negeri. Kan begitu kan? Ya nggak, kalau disebut eksportirnya dalam dan luar negeri. Misalnya, nah, apakah dia punya saudara, punya kerabat yang berada di di sebuah bisnis penerbangan atau bisnis tour travel? Banyak kisah begitu. Ya nggak? Jadi misalnya ada teman atau ada seorang klien yang dia punya saudara di di sebuah perusahaan pesawat terbang. Nah, tidak perlu kita sebutkan namanya, sebuah airline. Nah, terbang dari misalnya Jakarta ke Riyadh, Jakarta Riyadh misalnya seperti itu. Atau Jakarta Mesir. Nah, ketika di sana, itu kan bisa ditanya. Kita bisa ditanya, kira-kira paman, bapak, apa yang bagus kira-kira produk-produk yang dari negeri Mesir yang bisa kita bawa ke Jakarta. Kita bisa jual di Jakarta, di Bandung, atau di Surabaya. Kan begitu. Ini awalnya kecil-kecilan. Ya enggak? Akhirnya mereka pun membawa itu barang-barang. Ya enggak, membawa barang-barang, apakah dia berupa apa misalnya kaos tangan, kaos kaki, atau pakaian, ya enggak, atau berupa makanan, atau apa saja yang bisa dibawa, dan ternyata mulai sedikit demi sedikit. Begitu juga para pengusaha-pengusaha yang awalnya mereka itu banyak ya, apakah dia diplomat, ataukah dia memang punya saudagar atau punya paman yang bisa berjalan bolak-balik ke sana. Nah, dia meminta, ya enggak, atau dia survei sekalian, misalnya ke negeri-negeri yang tadi Bang Andri sebutkan, ya, atau bahkan ke tempat-tempat yang punya prospek bisnis yang ingin kita jual di kita. Ya, Masya Allah, banyak jalan untuk memulai bisnis eksportir dan importir yang sukses. Termasuk barang kita. Nah, kita bawa barang kita ke mereka. Coba Anda bawa terbang nih, barang saya ini ke Mesir atau ke Yaman atau ke Saudi misalnya seperti itu. Coba tawarkan ke teman-teman di sana di Yaman atau di Saudi. Laku nggak kira-kira empek-empek saya ini? Ya nggak? Kan begitu. Iya, misalnya kan siapa tahu, Masya Allah. Makanya sehingga kita lihat, ya nggak, teman-teman Masya Allah, saudara-saudara kita para pengusaha itu banyak yang membuat warung, apalagi di musim haji begini, banyak sekali warung-warung atau kedai-kedai atau restoran-restoran Indonesia di seputar Mekah dan Madinah. Masya Allah, Bang Andri punya guru-guru entrepreneur. Ya, saya sebutkan aja beberapa di antaranya seperti Pak Puspo Wardoyo, ya nggak, yang punya Ayam Bakarong Solo, atau Pak Wahyu Saidi di Jakarta. Itu juga sahabat karib Bang Andri. Beliau buka itu, ada namanya Bakmi Langgara. Persis di seberangnya di seberangnya Masjidil Haram. Nah, jadi kan bisa. Jadi kita bisa mengekspor bakso dari Rawamangun untuk dimakan orang-orang di sana, orang-orang Indonesia ketika musim haji seperti ini. Itu kan namanya mengekspor juga. Mengekspor itu bukan hanya mengekspor mengekspor lada atau cabai, tapi bisa juga bakso, bisa juga pakaian dan yang semisalnya lagi-lagi kembali kepada otak kanan kita ini kreatif atau tidak. Ya enggak? Dan berani atau tidak kita. Karena entrepreneurship itu artinya keberanian, para pendengar Anas Radio. Bang. Keberanian ya Bang, ini kuncinya Bang. Iya. Keberanian, Masya Allah tuh. Harus berani, makanya semuanya harus berani. Ada lagi nih Bang. Ini Abu Sofia yang di Jelacap nih nanya email Abang nih Bang. Gimana Bang? Oh iya, boleh. Boleh Bang? Iya. Kita kirimkan ya Bang? Iya, boleh. Sabar ya Abu Sofia ya, nanti kita kirimkan. Bang Andri ketik ya Bang ya? Iya. Emailnya agak-agak iya. Bang, ya. Tadi ngomong-ngomong masalah pempek dijual ke sana jadi lapar nih Bang, jadi kurang ini. Luar biasa. Iya. Ada pertanyaan nih Bang dari saudari kita Ardia Miranti seperti biasa ya Bang di Cipayung. Iya. Bang Andri, khusus penjual online nih, kira-kira bisnis musiman untuk Idul Adha apa ya yang cocok? Cocoknya harusnya dilatih ya, diasah ya. Alhamdulillah.
Iya. Memang bagusnya apa namanya? Kita itu harus terbiasa sensitif ya. Orang para pebisnis sukses itu kelebihan mereka sepanjang Bang Andri bergaul dengan para pengusaha dan saya pun berwirausaha. Para pebisnis itu dia punya sensitivitas terhadap yang namanya bisnis. Ya enggak? Kan begitu. Jadi yang namanya para pebisnis itu bawaannya itu kalau lihat sesuatu tuh muncul ide kreatif. Ya enggak? Nah, kalau moderator kita ini kan lain tadi ya. Kalau disebut tempe dia langsung lapar. Belum makan, Bang. Ya, itu dalam ilmu motivasi yang ada di otak kita itu, otak kanan kita atau otak kecil kita, otak bawah sadar kita. Nah, ini kan ide itu munculnya dari sana, alam bawah sadar namanya. Ya sama. Jadi para pebisnis begitu, kalau misalnya dia lihat tanah kosong, dia kepikiran, wah ini mau bikin apa? Ya enggak? Dia lihat rumah kosong, wah ini kayaknya bisa bikin toko begini. Dia lihat sebuah ruko kosong, itu para pebisnis. Sehingga banyak sekali guru-guru atau sahabat-sahabat Bang Andri dan Bang Andri sendiri, kalau lihat tempat seperti itu, rukonya diambil dulu kadang-kadang. Ya enggak? Bisnisnya dipikirnya belakangan. Betul. Tapi akhirnya jadi juga. Karena dia sudah punya, Masya Allah, otak yang, Masya Allah, yang sangat terasah sekali dalam bisnis. Nah, kembali ke tadi, ke online tadi, sebenarnya kita jangan terpaku bisnis musiman ini pada yang tadi Bang Andri bilang. Jadi tidak harus sebenarnya kita jual kambing kurban secara online, tetapi hal-hal yang ya dia terikat secara elementer, yang horizontal dengan yang namanya bisnis khas di Lebaran Haji ini bisa kita jual kan? Seperti tadi Bang Andri bilang, kita bisa mempertemukan secara online. Ya, kita bisa mempertemukan secara online. Misalnya kita jual kawasan, ya enggak? Nah, para kaum muslimin, kami punya kawasan di sekitar daerah Tebet atau di sekitar daerah Kebun Jeruk. Nah, ini bisa buat kandang kambing nih buat para ini. Nah, kan bisa kita, ya, jadi kita bisa online-kan tanah, yang kita sewa tanah, ya enggak? Bisa juga kita, jadi kita pertemukan mereka. Jadi kalau misalnya kita bingung, ya enggak? Kita pertemukan aja para pengusaha-pengusaha. Itu kan juga sebuah bisnis. Bisnis mempertemukan para pengusaha, ya enggak? Kita membuat event yang spesial, kira-kira begitu. Ya, Masya Allah. Kalau memang kita tidak punya barang yang kita jual. Jadi bisnis mempertemukan ini kan sebenarnya adalah ide yang kreatif juga dari sisi mengorganize sebuah event. Ya. Nah, jadi bisnis musimannya bisa kita macam-macam ya. Ya, bisa yang terkait. Nah, Masya Allah, bisa tadi yang Bang Andri bilang daur ulang kotoran ternaknya, bisa juga makanan ternaknya, ya nggak, siapa tahu kan ada petani-petani di kampung yang menjual makanan-makanan ternak, ya Masya Allah, rumput-rumput misalnya. Nah, tentu Masya Allah kita bisa pertemukan itu di dunia maya, di bisnis online, atau hal-hal yang terkait dengan yang tadi, ya misalnya tour travel haji, ya, atau peralatan dan perlengkapan haji pas lagi musimnya, musim haji Idul Adha seperti ini, kita pun bisa online-kan itu ke dunia maya. Begitu kira-kira. Jadi banyak sekali jalan-jalan untuk kita berbisnis seperti musiman di hari raya Idul Adha ini. Ya. Baik, Bang. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Ini ada pertanyaan masuk ke line SMS kita nih, Bang. Agak-agak ini nih. Dari Sirajuddin Abu Ahmad di Makassar, ya, Bang. Kang Andri, kalau di kampung yang tidak ramai Lebaran Haji, gimana mengumumkan ke orang-orang kalau kita mau bisnis terkait Lebaran Haji? Apa perlu kita mencari lokasi strategis? Bang. Oh ya, Masya Allah. Kalau dia bisnisnya di darat maksudnya, bukan di dunia maya, iya butuh tempat yang strategis ya. Karena bisnis itu berputar selalu dari 4P. P yang pertama produk, yang nggak produknya apa, lalu price-nya, harganya, lalu place-nya. Nah, jadi tempat selalu dibicarakan di semua bisnis apapun, ya nggak, baik itu bisnis jasa maupun bisnis barang. Nah, coba kita survei di tempat-tempat di mana Abu Ahmad Sirot berada ataupun para pendengar Anas Radio, ya, kita bisa menjual produk-produk seputar ya ini bisnis khas Lebaran Haji. Apa kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memberangkatkan umroh dan haji seperti itu kan, atau lembaga-lembaga yang membuat manasik haji, ya enggak, misalnya ya, atau tour travel, ya enggak, atau KBIH, atau mungkin masjid-masjid yang Masya Allah di hari-hari, ya enggak, hari-hari musim-musim haji gini banyak kegiatan-kegiatan, ya enggak, misalnya mereka melepaskan, ya, pelepasan orang yang berangkat haji kan, jadi
banyak kemungkinannya bisnis yang bisa kita jual. Ya. Nah, minimalnya bisnis-bisnis yang harian kita manfaatkan, bisnis makanan, ya enggak? Makanan orang berangkat haji kan? Ya enggak bisa orang yang berangkat hajinya kita bekali makanan, ya orang yang mengantarnya kita bekali makanan. Ya, Masya Allah. Kan banyak itu kan yang mengantar ya. Pasti mereka lapar. Seperti Al-Ahram Kanda Bijaksana ini. Belum ngantarnya udah lapar, Bang. Masya Allah. Iya. Siap. Ini ada lagi nih Bang, dari salah satu fans Anas Radio nih Bang, Abu Khalid di Jakarta ya. Pertanyaan yang pertama nih Bang, kalau saya mau jualan kambing kurban online, nah ini nih terobosan kayaknya, bukan baru sih, bukan terobosan baru. Gimana ya Bang tips-tips dan caranya? Apa perlu kita videoin kambingnya, upload suara kambingnya, atau bagaimana Bang? Suara kambing diupload ya, agak-agak unik sih. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Baik, jadi ini soal jual kambing, kurban kambing ya, atau sapi atau yang semisalnya. Ya, Insya Allah, kita jelas bisa menjual apapun kan di dunia online, ya nggak? Jangankan kambing, ya Masya Allah. Selain kambing juga bisa. Nah, sekarang soal masalah apakah mempromosikannya membutuhkan, nah seperti ini visualisasi kan? Apakah visualisasi atau audio dan yang semisalnya? Nah ini sebenarnya intinya kembali kepada kita masing-masing. Ya kembali kepada kita masing-masing. Artinya kan di sini ya Masya Allah ada letak perbedaan kita ya nggak dalam memahami politiknya kan. Nah kalau yang ya diperbolehkannya ya Allah berarti kan dia memvideokan kambing tersebut ya. Namun yang yang tidak meyakininya artinya seperti itu ya barakallahu fikum kita bisa memvisualkannya dalam bentuk yang lain kan, dalam bentuk kita memberikan memberikan ciri-ciri ya nggak, kambing warnanya ini ya nggak, ukurannya segini, beratnya segini kan begitu ya, sama kan kita menjual apapun ya kita tunjukkan aja ciri-cirinya. Nah selama konsumen atau calon konsumen kita memahami dan ingin membelinya, ya insya Allah itu ya silakan saja dikerjasamakan dan kita bisa berakad jual beli dengan menjual kambing kurban itu secara online, ya enggak. Nah namun kalau mengupload suara kambing sepertinya rada ini ya, karena tidak semua konsumen tahu suara kambing seperti ini. Itu berarti kambing ini jenis ini kan, Masya Allah. Tidak semuanya, kecuali kita jelaskan terlebih dahulu. Nah ini kalau suara seperti ini artinya kambing Garut ya gak? Kalau suara seperti ini kambing Australia. Kalau kambing Etawa seperti ini mungkin kambing Etawa. Tapi kalau yang seperti ini kayaknya Bang Andri bukan ahlinya, mungkin Akanda ahlinya. Kayaknya sama aja Bang suara kambing, cuma beda nada aja sih. Iya kan, wallahu a'lam ya, Masya Allah. Ini ada tambahan lanjutan nih Bang. Kalau sudah berlalu lebaran haji, rencananya sesudah itu mau lanjut jualan kambing akikah Bang. Ya. Kira-kira bagusnya saya fokus jualan kambingnya aja atau bisa juga menerima masak untuk akikahnya Bang ya. Terus kita tawarkan menu-menu makanannya. Mungkin bisa kasih tips-tipsnya Bang. Monggo Bang. Masya Allah. Iya. Ya alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalau bisnis kambing untuk akikah memang dia kadang-kadang terkait kan. Biasanya orang-orang yang bisnis di hewan-hewan seperti kambing, termasuk dia menawarkan untuk akikah, termasuk dia juga menawarkan untuk hewan kurban, pemotongan dan yang semisalnya. Dan yang terkait dengan itu pun kita para entrepreneur yang kreatif ini kita juga bisa masuk ke sana. Ya, kenapa kita nggak membuat usaha makanan yang bisa diketeringkan? Ya nggak. Jadi di pamflet itu ya nggak. Nah, misalnya apa? Saya ini perusahaan Sakinah menjual kambing untuk akikah, menjual kambing untuk kurban, dan saya juga menjual. Nah, jadi menjual apa misalnya? Menjual makanannya, ya nggak? Makanan untuk akikah tersebut. Jadi kan Masya Allah kompleks sekali. Jadi bisnis kita ini kalau bahasa kata para pengusaha itu palu gada. Palu gada ya, palu gada tuh apa lu mau gue ada. Nah, iya. Ini entrepreneur yang kreatif. Jadi entrepreneur yang kreatif itu Masya Allah. Ya enggak? Diminta apapun dia bisa.
Ya nggak? Kalaupun dia tidak punya, dia bisa menyalurkannya kepada orang yang ahlinya di bidang usaha tersebut. Kan begitu. Itulah entrepreneur sejati sebenarnya. Ya, Masya Allah. Baik. Iya, betul Bang. Oke, Bang. Ya. Itu bisa juga tuh misalnya nggak cuma ini ya Bang, akikah aja gitu. Jadi bisa juga kan dagingnya dijual ke tukang-tukang sate gitu kan. Bisa, Masya Allah. Sop kaki kambing gitu kan, ada tuh kan, biasa gitu Bang. Moderator kita ini luar biasa ya. Iya. Agak lapar jadi gitu Bang, pikirannya ke itu sop kaki, sate gitu. Iya. Terus bisa juga dikirim pakai JNE, alah. Ya, betul, Masya Allah. Jadi bisa terkait dengan segala macam bisnis. Iya. Jadi sekalian juga kita membuat sebuah usaha pengantarannya, distribusinya. Ya enggak? Jadi siapa tahu ini bakal cikal bakal ya enggak? Bakal menyaingi Tiki dan JNE di masa yang akan datang kan? Mungkin dia mengantarkan kambing. Iya. Mungkin awalnya dia kecil-kecilan dulu kan? Ya enggak, dia nggak bisa nganter barang berat, nganternya daging kambing dulu sama makanan. Mungkin lokal dulu satu kecamatan, ya enggak. Nah, di kecamatan kami silakan yang mau pesan makanan buat akikah atau hari raya Idul Adha, ini menu-menunya diantarkan tepat waktu kan? Nah, Masya Allah. Nah, kalau orang suka kan mulai kecamatan yang lain kan akan harum itu mendengar. Itu bagus itu perusahaan distribusi itu. Namanya Kanda Corporation misalnya begitu kan? Iya Masya Allah. Akhirnya akhirnya sedikit demi sedikit orang mulai percaya. Jangan cuma nganter makanan, coba nganter kambing, ya enggak? Coba nganter apa misalnya? Nganter sapi, ya enggak? 5 truk misalnya begitu kan? Nah, subhanallah. Sebetulnya mulai suara-suaranya terdengar di provinsi yang lain kan? Di Jawa Barat, Jawa Tengah. Akhirnya orang di Semarang, di Yogyakarta minta antar itu kambingnya. Iya, 3 truk menuju ke provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Akhirnya inilah cikal bakal Tiki. Ya enggak? Tiki ala baru yang namanya Kanda JNE misalnya begitu kan. Iya, Masya Allah. Kenapa tidak? Iya, betul. Iya, kita harus selalu optimis para pendengar Anas Radio untuk kita berwirausaha dan tentunya kita niatkan ini semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Ini ada pertanyaan cuma bisnisnya bisnis puding nih. Puding. Bos, mau tanya lagi. Aneh punya produk puding nih. Insya Allah enak bos. Nah dia ini keluhannya gini bang. Jadi masih bingung ngejualinnya gimana. Gimana cara jualinnya katanya gitu bang. Cara ngembanginnya juga gimana. Jual puding. Iya. Iya baik, Masya Allah. Nah ya para pendengar Anas Radio, ini Bang Andri kasih tips sederhana yang disarankan oleh para pengusaha-pengusaha sebenarnya. Sering sekali. Coba kalau kita yang membuat usaha-usaha makanan, ya enggak, yang dia dites terlebih dahulu dirasa. Nah itu rumusnya kata para pengusaha, ya enggak, 7:3 namanya. Nah 7:3. Jadi coba kita membuat sebuah kue atau apa, donat atau puding atau tadi pempek, kita cobain dulu sedikit, ya enggak, kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu kita mintai komentar mereka. Ya, kita mintai komentar mereka. Gimana puding saya ini? Ya enggak? Apa pudingnya kurang manis? Atau terlalu apa? Atau ya enggak? Nah, ini kan akan nampak. Ya, subhanallah. Nah, kalau ya sudah sampai 7 orang yang mengatakan puding ini Masya Allah bagus, enak rasanya, ya, atau malah disarankan pantas dijual, ya. Maka coba kita keesokan hari atau sepekan berikutnya coba kita hargai puding tersebut. Ini dia, kata kuncinya, coba kita tawarkan dulu. Kalau Anda yakin setelah puding itu dicoba, dites kepada banyak orang dan berhasil, ya coba. Ya enggak? Coba jualkan itu. Nah, menjual itu kan banyak caranya. Ya, kalau kita tidak punya modal, tadi intinya, kita bersinergi dengan orang lain. Kita bisa titip, ya enggak? Kita bisa titip kan? Kepada orang yang menjual makanan ya. Jadi kita harus realistis panas itu. Kita punya uang 10.000, jangan nekat bikin usaha hotel bintang 5, kan begitu? Ya nggak? Jadi kita punya uang 100.000, jangan nekat yang berbisnis di usaha yang 50 juta. Nah ini tidak pas ini. Nah ini kalau bahasa kita ini menzolimi diri. Iya, dia tidak sesuaikan dengan kemampuan dirinya. Ya, barakallahu fikum. Padahal fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kita. Nah kita mampu titip, kita titip.
Ya, kita mampu jual sendiri dengan kaki kita, dengan dengkul tadi kita jual ke rumah-rumah, kan gitu. Ya, masya Allah. Insya Allah kita bermujahadah, dan terus kita berdoa dan bertawakal kepada Allah. Ya, siapa tahu. Namun di sisi marketingnya harus diperbaiki hari demi hari. Ya mungkin apa kemasannya, karena sekarang bisnis makanan dan minuman ini, ya nggak. Nah, yang sekarang lebih terkonsentrasi itu adalah kemasannya. Ya, karena orang bukan jual air. Kita lihat Aqua itu bukan jual air ya. Aqua itu adalah jual kemasan, ya nggak? Nah, jadi orang-orang yang ingin menyaingi Aqua, ya semua sama sekarang berlomba-lomba berkompetisi pada kemasannya. Ada yang kemasannya apa, ya nggak, botolnya lebih kecil, atau apa namanya, lekuk badannya, atau tutup botolnya yang dikreatifkan, dibikin unik. Nah ini bisnis kemasan. Jadi hari ini tuh bisnis kemasan. Sama-sama gerobak, tapi gerobaknya bagaimana? Gerobaknya dihias dengan semenarik mungkin. Mungkin dibuat kata-kata yang indah, ya enggak? Atau warna-warna yang baik, yang bagus kan? Kira-kira begitu. Atau dari segi kebersihan, atau dari segi servis, ya enggak? Atau dari segi, apa namanya, cara menjualnya. Ya, cara menjualnya kan? Ya, Masya Allah, mungkin menjualnya, ya, Masya Allah, ya, kita cari cara yang kreatif. Ya enggak? Cara yang kreatif ya. Masya Allah, cara menjual. Pempek, beli pempek kami, luar biasa, begitu. Ini siapa tahu kan ada cara-cara yang bisa membuat orang yang tertarik kepada produk kita. Begitu yang ingin menjual puding. Alhamdulillah deh ya. Jadi semoga menginspirasi Anda dan juga mampu menggali kreativitas Anda juga nih. Tadi perkataan Bang Andri. Terus ini Bang, sedikit saya nanya tentang ini Bang. Sebenarnya topik ini, konsep ini udah lama ya, sejak waktu itu zaman saya kuliah baru muncul. Anti marketing Bang ya. Nah itu sebenarnya gimana sih Bang? Maksudnya ya, maksudnya seperti apa? Terus juga cocok nggak sih kalau diterapkan di misalnya bisnis hewan kurban dan makanan gitu Bang? Iya, Masya Allah. Baik. Jadi Kanda bijaksana, saudaraku yang luar biasa ini. Ya, biasa di luar Bang. Kayaknya suka banyak baca ini ya. Sekarang para pendengar Anas Radio, memang konsumen sekarang itu senang kalau dia diberikan hal-hal yang berbau kontroversial, ya nggak? Nah, apakah dia anti marketing, anti entrepreneur, anti ini. Padahal dia menyebut istilah anti marketing itu sudah marketing sendiri. Betul tidak kira-kira? Betul, ya, betul. Iya, Masya Allah, kan luar biasa. Kami membuat apa aja seperti tadi, ya nggak? Kami membuat bisnis, kami anti marketing. Padahal itu sudah marketing. Karena kan itu disebutkan kepada orang lain kan? Ya nggak, dia menyebutkan kepada orang lain, dia ceritakan kepada orang lain, kami tidak perlu marketing. Padahal itulah marketingnya, sehingga orang tertarik. Nah, makanya konsep komunikasi itu sebenarnya intinya adalah kata-kata kontroversial. Nah, kata-kata kontroversial. Namun kata-kata kontroversial ini memang harus kita timbang, apakah ya nggak dia beretika atau tidak, sesuai syariat Islam kita atau tidak, ya nggak kan? Kadang-kadang orang menghalalkan segala cara. Ya, makanya membuat misalnya rawon setan. Nah, misalnya seperti itu, ya enggak? Atau apa yang sangat kontroversial, es pocong, es pocong. Ya, Masya Allah. Banyak sekali yang membuat nama-nama yang aneh. Atau dia misalnya bikin apa, ya enggak? Es cendol anti marketing, ya enggak? Restoran, ya enggak? Anti ini. Ya, bisa aja dia membuat contoh-contoh seperti itu. Sebenarnya silakan saja. Ya, karena dia boleh-boleh saja. Asalnya kita berjual beli kan, hukum asalnya boleh-boleh saja. Nah, namun tolong diperhatikan, Masya Allah, karena kita ingin berwirausaha ini mencari keberkahan, bukan hanya untuk hidup kita di dunia dan tentunya untuk hidup kita di akhirat. Jadi bahasa-bahasa yang seperti itu cari yang pas. Nah, namun ya jangan yang membuat kata-kata yang ya seperti tadi kan, Masya Allah, kata-kata yang kurang baik seperti es pocong, ya Masya Allah, sehingga akan berpersepsi yang buruk kan. Ya, berpersepsi yang buruk di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, bisa jadi kaum muslimin akhirnya berpersepsi, wah ternyata pocong itu ya nggak ada, dan ternyata ya dilegalkan membuat seperti itu. Nah, ini presiden yang kurang baik, contoh yang kurang baik bagi kita, membuat kata-kata kontroversial yang tidak pas. Baik, gitu kira-kira. Allahu a'lam. Masya Allah deh, dari Bang Andri rupanya lebih
giat membaca nih. Ya. Lebih luas wawasannya, Masya Allah. Ya. Terus kalau itu Bang, misalnya anti marketing kadang bisa ini ya, bisa berefek dua ya. Bisa berefek bagus atau malah membuat kita ini ya jatuh ya Bang. Ya, bisa. Ya, Masya Allah. Ya, tergantung orang yang ini. Jadi kita kan harus pede membuat sesuatu itu, menyampaikan sesuatu. Kalau dia yakin, dia mengatakan seperti itu, ya mempengaruhi bisnis dia, ya silakan saja. Tapi kalau dia tidak pede, takutnya menjadi bumerang. Iya. Bumerang bagi dia, ya enggak? Karena kadang-kadang ada orang ini yang tidak dia melakukan hanya sekedar spekulasi saja. Ya enggak? Jadi entrepreneur itu jangan berani asal-asalan. Ya, asal-asal spekulasi aja. Pokoknya saya ini pengen bisnis kontroversial. Ya, udah saya pengen bikin aja misalnya apa tadi MP iblis misalnya seperti itu. Wah, itu kan Masya Allah dia coba ya nggak, asal dia lempar ya nggak. Nah ternyata masyarakat tidak suka ya kan, akhirnya bumerang bagi dia. Ya bumerangnya dua, yang pertama bisnis dia tidak laku dan ternyata itu berefek buruk kepada dia. Masya Allah itu penjual nggak bener ya nggak, pakainya akhirnya orang kan ya ternyata orang malah tidak percaya. Oh ini orang kok penjualnya kelihatan sholatnya rajin, sholat berjamaahnya rajin, kok berani-beraninya kok bikin pamflet mereknya iblis. Nah ini kan kurang baik kan bagi kita kaum muslimin. Jadi tolong betul-betul dipertimbangkan bagi kita yang berani. Nah berani itu boleh-boleh saja, berani memulai, tapi tolong yang terkalkulated risk, yang resikonya itu kita hitung betul-betul. Maka tolong ditanyakan dulu kepada para guru-guru kita ya nggak, kalau yang itu hubungannya dengan apa namanya syariah, atau kepada ya para pengusaha gitu kira-kira. Allah a'lam bishawab. Ya. Ini ada pertanyaan terakhir ya Bang ya. Iya. Sebelum kita tutup dari belum tahu nih Bang. Bang Andri, Anda mau tanya nih tentang bisnis musiman. Menjelang lebarannya haji, kayaknya bagus nih membuat kue-kue kering dan dengan aneka macam rasa. Nah, bagaimana nih cara memasarkannya? Terus yang kedua, usaha apa yang bagus ketika menjelang pemberangkatan jemaah haji, khususnya di asrama haji? Syukron sharingnya Akang. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi seperti tadi yang Bang Andri bilang, memang di beberapa tempat tertentu kadang-kadang lebaran haji sama Idul Fitri itu ramai di kampung-kampung. Malah ada istilahnya apa namanya? Mereka tuh saling bertamu. Jadi di kampung Bang Andri itu kalau lebaran itu seminggu itu bertamu semua. Jadi bisnis kue-kue kering seperti ini sangat laku. Karena kan orang bersilaturahmi kan? Saling bersilaturahmi, ada kue, makan kue di situ. Nah, jadi saran Bang Andri kepada yang bertanya ini, ya kayaknya yang bertanya ini sangat dikenal ya. Alhamdulillah. Jadi coba kita cari tahu dulu, ya enggak. Nah, mana daerah-daerah yang Masya Allah yang bisa kita jual kue-kue kering dari berbagai aneka rasa seperti ini, satu. Ya enggak. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus mensurvei dulu segmen dan target konsumen kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak mampu, kita bisa ajak kerjasama apa namanya lembaga-lembaga atau para pedagang-pedagang yang juga menjual kue kering. Ya, apakah yang sifatnya pedagang kecil, pedagang menengah atau pedagang besar. Yang kita bisa kalau bahasa kita mendompleng di sana, membonceng di sana. Dan itu bisa kita lakukan ya. Sebab kadang-kadang kan kue-kue kering ini kan dijual juga di mini-mini market, ya nggak, di musim-musim lebaran seperti ini, atau di kelontongan-kelontongan, atau di pasar-pasar sederhana ya, atau mungkin di perusahaan-perusahaan yang memang dia menjual produk-produk seperti ini. Jadi boleh kita coba cara memasarkannya, atau kita memasarkannya memang di media-media yang memang dia tersegmentasi. Kan biasanya kue-kue kering ini kan biasanya ibu-ibu ya. Nah coba dipasarkan di media-media yang hubungannya kepada para pengusaha perempuan, pengusaha wanita, atau sekarang ada majalah-majalah tentang makanan kan, majalah-majalah kuliner. Ada majalah di toko buku atau di jualan itu ada majalah kuliner namanya. Coba kita pasarkan di sana. Iya, mungkin kita iklankan kecil kan, berapa sentimeter kali berapa sentimeter. Ya siapa tahu, ya nggak laku kan, kita belum coba. Nah ini ya ada usaha-usaha dari kita yang ingin membuat usaha kue kering.
dengan berbagai aneka rasa. Ya, sama sebenarnya dengan usaha yang menjelang pemberangkatan jemaah haji. Jadi kita bisa coba tawarkan dalam berbagai media ya atau berbagai lembaga yang terkait dengan pemberangkatan jemaah haji tersebut. Begitu kira-kira sharing dari Bang Andri. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara Bincang Bersama Mandiri kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi antum sekalian ya, para sahabat Anas Radio. Jadi mumpung masih agak lama ini jedanya, bisa dirancang dari sekarang bisnisnya. Sebelum ditutup ada kata-kata terakhir, bukan kata terakhir maksudnya, kesimpulan Bang Andri ya. Terakhir. Ayo kita mau berpisah aja ya ini ya. Antum ini. Baik para pendengar Anas Radio. Jadi sekali lagi Bang Andri ingin mengingatkan ya, bisnis itu intinya ada di kreativitas dan keberanian kita. Itu dua kata kunci ya, seseorang yang ingin memulai bisnis. Satu, kreativitas, ingat aja. Kalau perlu tulis, nggak di karton tempel di kamar. Kreativitas. Yang kedua, berani. Nah, tapi keberanian yang betul-betul menghitung risiko. Nah, kalau pengusaha tidak punya dua ini, jangan nekat menjadi pengusaha. Ya nggak? Karena kalau dia nggak kreatif, hari ini kita akan kalah berperang. Karena kita harus kreatif. Ya nggak? Di konsumen yang sekarang sudah sangat pintar dan cerdas dalam memilih sebuah produk. Dan yang kedua tadi, berani. Ya, karena jadi kita harus berani, ini terkaitnya banyak ya. Yang terkait dengan kepercayaan diri, yang nggak terkait juga bagaimana memilih bisnis, memulai bisnis dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Ini dua ini. Lalu yang kedua, nah kita jangan, ya nggak, kesimpulan Bang Andri, bisnis khas Lebaran Haji ini jangan terpatok pada yang namanya, ya nggak, dua subjek tadi, orang yang berangkat haji atau hewan kurbannya saja. Tetapi kita bisa memilih bisnis-bisnis yang terkait dengan keduanya, ya nggak? Ya, terkait dengan keduanya. Seperti tadi kan, bisnis tour travel, ya nggak? Atau bisnis daur ulang hewan ternak, ya nggak? Atau kita sewa lahan untuk hewan kurban tersebut. Atau tadi, ya nggak? Kita tawarkan event untuk akikah, ya nggak? Atau hewan ternak tersebut kan? Nah, dan yang semisalnya juga bisa bisnis catering dan yang semisalnya. Jadi intinya bisnis tidak harus pada yang namanya apa subjek ketika Lebaran Haji tersebut. Dan ini juga bisa dijual di berbagai lini bisnis, baik dunia nyata maupun dunia maya. Dunia maya maksudnya. Ya, gitu kira-kira. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khairan, barakallahu fikum kepada Bang Andri. Alhamdulillah telah selesai pertemuan kali ini, dan semoga pertemuan berikutnya bisa lebih bermanfaat lagi bagi sahabat Anas Radio. Baik, sebelum kita tutup ada info kajian. Jadi Sabtu tanggal 13 Oktober 2012, 27 Zulqa'dah 1433 Hijriah, jam 9 pagi, bertempat di Masjid Al-I'tisam. Ada kajian bersama Ustadz Zulakmal LC, lulusan Universitas Islam Madinah, Mudir Ma'had Ta'zimus Sunnah Pekanbaru, mengangkat tema kaidah-kaidah sunnah nabawiyah, kajian kitab Syarhu wal Ibanah ala Usulus Sunnah wa Diyanah, karya Abu Abdullah Ubaidillah bin Muhammad Ibn Battah Al-Bari. Bisa, bagi yang berkesempatan hadir bisa datang ke sana, monggo silakan. Informasi ke Bapak Munir 0812 1055551. Baik. Dan kajian di hari Ahad seperti biasa di UNJ Masjid Nurul Irfan Rawamangun, seperti biasa bersama Ustaz Ja'far Soleh dan Ustaz Imam Arif LC. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan saya ucapkan khusus kepada sahabat Anas Radio atas atensinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.